Selamat siang anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bullying. Kalian pasti sudah mendengar dengan kata bullying ya, atau mungkin ada yang belum mendengar kata ini, bullying ini. Nah, sebetulnya bullying itu apa sih? Bullying itu adalah penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Jadi, sebagai contohnya, kalian itu merasa lebih hebat daripada orang lain, sehingga kalian menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi orang lain, seperti itu. Nah, selanjutnya, bentuk bullying. Ada apa aja ya bentuk bullying itu? Yang pertama, bentuk bullying itu adalah pertama, penindasan fisik. Apa sih penindasan fisik itu? Bentuk penindasan ini dilakukan dengan kontak secara fisik yang menyebabkan sakit fisik, luka, cedera, atau penderitaan fisik lainnya. Sebagai contohnya, tindakan bullying fisik itu yaitu memukul, menendang orang lain, mencubit, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada penindasan psikologis. Apa sih penindasan psikologis itu? Ya, penindasan psikologis ini bentuk penindasannya yaitu menyebabkan trauma psikologis kepada orang yang telah kita cederai, itu seperti itu. Menimbulkan trauma psikologis, ketakutan, depresi, kecemasan, stres, dan juga kegalauan atau gusar bagi penerima bullying. Contohnya, tadi kalian misalnya ada orang yang membuli kalian. Nah, kalian itu langsung trauma seperti itu. Jadi kehilangan semangat seperti itu. Itu termasuk dalam penindasan psikologis. Nah, jadi bentuk bullying itu ada dua ya anak-anak. Yang pertama penindasan fisik dan yang kedua penindasan psikologis. Yang penjelasannya sudah tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya, macam-macam bullying. Ada berapa ya macam-macam bullying itu? Oke, yang pertama ada bullying secara verbal. Apa sih bullying secara verbal itu? Ya, jenis tindakan yang dilakukan pada bullying ini yaitu berupa secara kata-kata ya. Jadi misalnya berupa julukan, celaan, fitnah, kritikan, penghinaan, atau pernyataan-pernyataan yang bernuansa ajakan untuk negatif dan mengintimidasi orang lain, seperti itu. Nah, yang kedua ada bullying secara relasional. Apa sih itu artinya? Ya, jenis bullying ini merupakan jenis bullying berupa pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Jadi, semisalnya kalian ada grup bertiga, tetapi kalian diabaikan, seperti itu. Dan yang ketiga ada bullying secara elektronik. Nah, mungkin bullying secara elektronik saat ini sedang ramai ya. Misalnya contohnya bullying melalui elektronik itu misalnya melalui status. Nah, jadi di status medsos kalian itu kalian membully orang lain, seperti itu. Misalnya status WA atau Instagram atau melalui website atau chatting apapun seperti itu dengan kata-kata yang negatif dan mengintimidasi orang lain atau menyakiti orang lain, seperti itu. Dan yang keempat ada bullying secara fisik. Oke, bullying secara fisik itu apa ya? Ya, bullying secara fisik itu berarti bullying berupa memukul, menendang, menampar, mencekik, meludahi ya, seperti itu, atau berkelahi dengan temannya, seperti itu. Itu termasuk dalam bullying secara fisik, seperti itu ya.
Selanjutnya, apa sih dampak dari perilaku bullying ini? Yang pertama ada munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan susah tidur untuk korban bullyingnya sendiri ya. Yang kedua, keluhan kesehatan fisik. Ya, yang tadi telah Ibu sebutkan bahwa dalam macam-macam bullying itu ada fisik ya, jadi sehingga pasti menimbulkan cedera dalam fisik seseorang yang dibullying seperti itu. Yang ketiga, rasa tidak aman. Yang keempat, ketakutan. Yang kelima, trauma. Yang keenam, tidak bersemangat. Ya, kalau misalnya kita menjadi korban bullying, disakitin oleh orang lain, pasti otomatis akan berdampak pada psikologis juga. Ya, salah satunya itu tidak bersemangat untuk melakukan apapun, seperti itu. Dan yang ketujuh, bahkan terjadinya bunuh diri. Ya, akibat bullying ini. Dalam akibat bullying ini ada sampai bunuh diri ya. Dalam media-media massa, coba kalian nanti cari akibat bullying itu, yang lebih fatalnya itu adalah bunuh diri ya anak-anak. Sehingga mulai dari saat ini kalian harus menjauhi perilaku bullying dimanapun kalian berada, seperti itu. Kita sama-sama sepakat mulai saat ini kita jauhi yang namanya bullying ya. No bullying, keep friendly ya. Jadi kita daripada bullying, mending kita berteman dengan siapapun dengan baik. Oke? Semangat anak-anak.